Di suatu ketika, di suatu tempat bernama Aeternitas, hiduplah klan Mitama. Ya ini tuh klan biasa sih. Nah tapi mereka ini tuh punya sebuah pusaka legendaris yang diwarisin secara turun-temurun. Ya nama pusakanya itu Exorcism Umbrella. Ya biar gampang gue sebut payung goib aja lah. Nah ini tuh sebuah pusaka payung gitu yang punya kekuatan yang bisa dipakai buat ngusir roh jahat. Ampun bang. Nah cuman payung itu cuma bisa dipakai sama orang-orang terpilih aja. Dan selama ratusan tahun berlalu, payung goib ini belum milih siapapun buat jadi penerus pemakainya. Wes ini mirip-mirip kayak cerita Kagura aslinya sih. Tapi gak apa lah. Oke lanjut. Nah di klan Mitama ini hiduplah dua bersaudari, yaitu si Tokoyo sama si Kagura. Si Tokoyo ini mbaknya, terus si Kagura ini dedeknya. Dan mereka ini saling menyayangi satu sama lain. Anjay. Nah, si Tokoyo ini dikenal sebagai cewek yang berotak sengku, gege dan sangar. Wis idaman mertua banget lah. Anjay. Dan karena kegegeannya itu, para sepuh klan Mitama ini menduga kalau si Tokoyo ini bakal jadi penerus pemegang pusaka payung goib. Dan semua anggota klan Mitama ini juga ngasih dukungan gede ke si Tokoyo ini. I love you Mbak Tokoyo. Tokoyo supremasi. Ya, ngedapetin dukungan yang gede kayak gitu, itu ngebikin si Tokoyo ini jadi dia ini jadi lebih semangat gitulah buat jadi lebih baik. Nah, dibandingin sama kakaknya, si Kagura ini, ya Deadwood. Ya intinya si Kagura ini itu kebalikannya si Tokoyo lah. Dimana si Tokoyo ini pinter, gege. Si Kagura ini dan dong. Ya meski begitu si Tokoyo ini masih sayang banget lah sama dedeknya ini. Anjay. Nah lalu suatu ketika pas klan Mitama ini ngelakuin sebuah upacara klan kayak biasanya, tiba-tiba sang payung goib ini bereaksi. Nah para sepuh klan Mitama ini langsung ngeh kalau sang payung goib ini mau milih seseorang buat jadi penerus penggunanya. Langsung tuh orang-orang ini pada langsung gerdukan ke kuil buat ngeliat. Woi siapa woi? Woi siapa woi? Bakso. Dan Hehehe. Hah? ya, payung itu milih si Kagura. Ya, semua anggota klan Mitama ini pada shock, kaget, gak expect. Dimana semua orang ini ngira kalau si Tokoyo yang bakal kepilih. Nah, tapi nyatanya yang kepilih itu si Kagura. Seekor bocil yang ya biasa-biasa aja. Gak bisa apa-apa malah. Dan ya orang-orang ini ya mau gimana lagi. Mereka ini cuma bisa nerima takdir, nerima fakta. Tsunami fakta. Nah, cuman orang-orang ini kayak gak nunjukin dukungan gitulah ke si Kagura ini. Mereka ini kayak ya udah sih Wir, ya udah, yes, mulai. Ya respon mereka ini tuh beda banget lah. Gak kayak dulu pas mereka ini masih ngedukung si Tokoyo. Nah, untungnya si Tokoyo ini kakak yang baik hati dan tidak sombong. Dia ini tetap ngedukung penuh si Kagura ini. Dan si Tokoyo ini yakin kalau si Kagura ini bakal jadi penerus pemegang payung goib yang hebat. Anjay. Dan sejak saat itu si Tokoyo ini sering ngajarin si Kagura ini tentang teknik-teknik eksorsis. Teknik. Ya pertama aku melakukan ini. Pagi siang malam senja. Dan berkat ajarannya si Tokoyo, si Kagura ini pun tumbuh gede. Jadi eksorsis yang ya gak gege-gege amat sih, tapi lumayan lah. Ya, meski si Kagura ini bisa ngobrol sama payung goib ini, tapi dia ini belum bisa nguasain penuh kekuatan dari payung itu. Nah, lalu suatu ketika, pas si Kagura ini umur 14 tahun, tiba-tiba klan Mitama ini diserang sama Shiki dan para Soul Eater. Ya, mereka ini udah tak jelasin sih dia asal-usulnya si Yuzong Exorcist. Jadi, lihat aja lah. Intinya Soul Eater ini tuh iblis pemakan jiwa manusia. Terus Shiki ini tuh kayak jadi pentolannya mereka gitulah. Ya, buat lengkapnya, kalian lihat aja lah dia asal-usulnya Yuzong Exorcist. Oke lanjut. Nah, tujuan mereka nyerang klan Mitama ini, Shiki ini pengen ngancurin payung goib, sebuah pusaka eksorsis yang bisa ngelawan kekuatannya. Dan wes akhirnya terjadi perang gede lah. Semua anggota klan Mitama ini berusaha buat ngelindungi payung goib yang ada di tangannya si Kagura. Nah, cuman gara jumlah dari Soul Eater ini nggak ngotak ya, raupame ngalang-ngalai apa ya? Ngalang-ngalai konser Blackpink. Wes rame lah pokoknya. Banyak anggota dari klan Mitama ini pada mokat. Dan ya akhirnya cuma kesisa si Tokoyo sama si Kagura. Nah pas di momen itu si Kagura ini kayak putus asa gitulah. Ibu. Nah tapi si Tokoyo ini ngomong, jangan takut Kagura, kau akan baik-baik saja. Real kah? Real cuy. Dan pas setelah ngomong itu, tiba-tiba si Tokoyo ini ngerapalin sebuah mantra kuno. Niat ingsun wesi aji Nokokusumo nugel peli
hadir. Ya, si Tokoyo ini pakai mantra soul sacrifice. Anjay. Ya, ini tuh sebuah mantra pengorbanan jiwa gitulah. Dan seketika tubuhnya si Tokoyo ini meledak dan berubah jadi cahaya yang gevolt shock, mantap shock. Dan cahaya itu ngebikin kekuatannya Shiki dan para Soul Eater ini melemah. Dan itu ngebikin Shiki ini pun terpaksa buat mundur. Nah terus, sisa dari jiwa cahaya si Tokoyo ini langsung masuk ke dalam payung goib. Dan sejak saat itu, si Tokoyo ini bakal melindungi si Kagura ini lewat payung goib itu, dimanapun dan kapanpun. Anjay. Ya jadi bayangan kuntilanak yang ada di payungnya si Kagura ini itu aslinya jiwanya si Tokoyo. Gitu. Nah terus nggak lama, datanglah Yuzong. Ya dia ini tuh seekor eksorsis yang dikirim sama Exorcist Association. Exorcist Association. Bang, dengernya kok Association. Kok bacanya Association. Bang. Ya, gue sebut organisasi dukun aja lah biar gak banyak yang protes. Oke, aman? Oke lanjut. Nah, di sini si Yuzong ini umurnya udah sekitar 33 tahunan lah. Jadi jaraknya itu udah lumayan lama lah sejak kejadian dia usul eksorsis Yuzong. Jadi ya, oke lanjut. Tenang, aku ada di sini. Lu telat, bujang. Dan si Yuzong ini pun kalahin Soul Eater yang tersisa dan ngebawa si Kagura ini ke markas organisasi dukun. Ya bisa dibilang si Kagura ini tuh satu-satunya anggota klan Mitama yang masih hidup. Ya sama si Tokoyo sih. Cuman si Tokoyo ini kan udah jadi kuntilanak di dalam payung goib. Nah, sejak tragedi itu ngebikin si Kagura ini bertekad buat join ke organisasi dukun, buat ngebalas dendam kematian klannya dan juga ngebalas pengorbanan gede si Tokoyo. Dan si Kagura ini pun jadi anak magang di sana. Ya, gak langsung jadi anggota resmi. Woi, anak magang, bikinin kopi. Oke, Bang. Nah, setelah 2 tahun jadi anak magang, suatu ketika dia ini gak sengaja ketemu lagi sama si Yuzong. Dan itu ngebikin si Kagura ini kayak seneng banget gitulah. Wah! Dia ini langsung nyamperin si Yuzong dan ngomong, Bang, tutor bang. ya si Kagura ini ngefans banget lah sama si Yuzong ini. Soalnya kan dia ini dulu kan pernah diselamatin sama si Yuzong. Dan si Kagura ini ngemohon-mohon ke si Yuzong ini buat mau jadi gurunya. Ayo Pak Yuzong, kita bikin squad tergege di organisasi dukun ini. Anjay. Dan si Yuzong ini skip. Ya, sejak dia ini kehilangan semua anggota klannya dan dikhianati sama Shiki, si Yuzong ini udah berubah jadi orang yang suram dan kehilangan arti kehidupan. Ya terlepas dari si Kagura yang juga kehilangan semua anggota klannya kayak dia, si Yuzong ini bodoh amat. Dalam pikirannya si Yuzong ini cuma kebencian dan balas dendam. Tapi ya, meski begitu, itu gak ngebikin si Kagura ini nyerah gitu aja. Dia ini tetap kekeh, batu, epical immortal. Di hari selanjutnya, setiap hari, si Kagura ini selalu ngemper nungguin si Yuzong di depan rumahnya dan selalu minta ke dia buat mau jadi gurunya. Nyaho Pak Yuzong. Nyaho. Hai sayang. Baiklah, setengah saja. Tidak. Seperempat? Tidak. 1 gigi kah? Tidak. Sampai suatu ketika, tiba-tiba organisasi dukun ini ngedeteksi adanya anomali Soul Eater di kecamatan Wood City bagian luar ke-7. Dan karena itu, si Yuzong ini ditugasin buat pergi ke sana bareng si Kagura. Loh, Bang, kok sama dia, Bang? Ya, ini kan hari pertama dia dapat misi. Jadi ya, tutorin dia ya. Kan udah veteran di sini, oke? Tolong tutorin ya Pak Yuzong. Dan akhirnya ya mereka ini pun OTW ke lokasi. Pizza Krusty Krab. Pizza tentu saja. Dada dudu dada. Pizza. Yeay. Pizza. Nah, pas sampai di sana, mereka ini ngeliat sebuah purification curtain. Anjay. Ya, ini tuh kayak gerbang pembatas antara dua dunia gitulah. Ya, mungkin kelihatan oke-oke aja sih dari luar. Tapi di dalam, mengerikan. Banyak Soul Eater yang brutal dan berusaha buat ngejebol gerbang itu biar mereka ini bisa keluar dari sana. Nah, si Yuzong sama si Kagura ini disuruh buat ngebasmi para Soul Eater yang ada di gerbang itu. Ya, si Yuzong ini B aja sih. Ya, soalnya kan dia ini udah veteran, udah sepuh. Dia ini udah sering banget lah ngejalanin misi kayak gini. Nah, sedangkan si Kagura ini kayak tegang banget gitulah. Mama, aku takut. Ya, soalnya kan ini tuh misi pertamanya dia gitulah setelah ngejalanin magang selama 2 tahun. Nah, lalu tiba-tiba si Yuzong ini ngomong ke si Kagura, ya, ini hanya kode kuning. Newbie pun bisa sih.
Gini aja, anggap saja ini ujian dariku. Seberapa jauh kau bisa menyelesaikan misi ini? Jika kau berhasil, akan kupikirkan kembali untuk menjadikan kau sebagai muridku. Tapi jika kau gagal, kau bakal dimakan sama mereka. Kau ngilang dan gak bakal ganggu aku lagi. Oke lah, gua mau ngubus dulu. Ya, mendengar tawarannya si Yuzong ini, itu ngebikin si Kagura ini langsung semangat. Dan tanpa rasa takut, dia ini langsung maju buat ngalin soliter yang ada di purification curtain. Nah, di sisi lain, si Yuzong ini ngerasain getaran energi spiritual yang gede dari sebelumnya. Nah, pas si Kagura ini udah berhasil buat ngehabisin para Soul Eater yang ada, tiba-tiba di belakangnya dia muncullah Soul Eater, tapi lebih sangar dan ugly bastard. Dan karena si Kagura ini udah terlanjur all in di pertarungan sebelumnya, skillnya ini cooldown semua lah. Nah, itu ngebikin dia ini jadi kewalahan buat ngelawan Soul Eater itu. Dedek wangi-wangi sini sama om. Pak Yuzong. Nah, pas si Kagura ini sadar, dia ini udah ada di sebuah kursi taman bareng sama si Yuzong. Ya, di pertarungan terakhir, si Yuzong ini yang nyelesain sisa misinya. Oh, terus si Yuzong ini ngomong, aku yakin, aku tak perlu memberitahumu kalau kau sudah gagal. Ya, ngedenger hal itu ngebikin si Kagura ini langsung kayak lemes sedih gitulah. Dia ini ngerasa gagal buat nunjukin yang terbaik buat jadi muridnya si Yuzong. Terus Yuzong ini berdiri dan lanjut ngomong, lebih baik, mulai sekarang kau harus berlatih lebih keras. Aku tidak mau muridku merepotkanku. Dan ngedenger hal itu, seketika si Kagura ini kayak, Hah? Beneran kan? Bener? Wah, asik, yeay! Kita bakal bikin squad exorcist terhebat. Namanya, Squad Barbecue. Anggotanya aku dan kau, Pak Yuzong. tamat. Polisi sedang menyelidiki kasus orang hilang akhir-akhir ini. Kami himbau semua warga waspada dan melaporkannya kepada pihak berwenang jika melihat tindakan yang mencurigakan. Aku telah berjanji akan terus hidup dan bertarung demi kami berdua. Aku tidak akan gugur sebelum mengalahkanmu, King.